Jadi apa yang jadi alasan AA untuk mendirikan pabrik rumahan tempe? Terus faktor apa aja yang mendukung produksi tempe di daerah sini? Oh, kalau Iya. faktor utamanya, Iya. faktor utamanya kebutuhan sehari-hari. Alasan yang jadi apa ya, kayak buat AA terinspirasi buat bikin usaha ini? Kalau itu mah dari nenek moyang. Kalau ini ibaratnya warisan lah gitu kan dari nenek moyang. Kalau faktor lingkungan sendiri ngaruh nggak, kayak contoh udara, terus ruangan di sini? Jadi kalau misalkan bikin tempe tuh butuh suhu yang kayak gimana gitu? Oh iya, butuh suhu yang harusnya ini kurang gede sih, kurang lebar ya. Iya. Harusnya itu pabrik lah, ini kan rumah untuk sementara karena ibaratnya tempat seadanya dipakai seadanya. Harusnya mah nggak jadi satu sama ini kalau tempe, kalau bisa misah sama rumah lah, lebih baik. Ya, jadi kalau misalkan bikin tempe itu bagusnya di tempat yang lembab terus tertutup gitu atau kayak Nggak gimana? lembab sih enggak sih, lebih tepatnya ya mungkin apa ya, ya cuaca juga ngaruh ya, nggak terlalu panas nggak terlalu dingin gitu. Kalau kedinginan tempe biasanya kurang, jadinya kurang biasanya. Kalau kepanasan tempe cepet jadi cuma jelek gitu. Tempe mah harus sedang pokoknya intinya. Oh, jadi Cara ngepas. cara penyuciannya juga beda ya. Kayak gimana cara penyesuaian itu? Kalau misalkan cuaca yang gak mendukung gitu? Kalau ibaratnya kita kan mainnya di ragi ya, Iya. kan pakainya ragi. Kalau apa cuaca dingin, misalkan raginya biasanya ibaratkanlah seperempat kilo. Jadi kalau musim dingin ditambahin jadi setengah kilo. Intinya nambah lah gitu. Ajar musim. Cuman kan kita nggak tahu musim kan perubahannya kan. Sekarang dingin besok bisa panas gitu. Jadi Kalau dari raginya sendiri ada jenis lain atau emang raginya selalu yang satu produk gitu, itu satu aja? produk Gitu? dari ibaratnya kita belinya langsung dari pos kacang sekalian. Langsung. Raginya, Iya. Kalau nenek moyang dulu ada yang bikin sendiri. raginya. Iya, contohnya kayak ini ragi ini. Ini ragi yang bikinan sendiri. Kalau yang apa namanya yang dari pabrik ini. Ini yang dari pabrik. Itu yang dari pabrik. Ini kan ragi bumbu. Ini ragi, ibaratnya ragi aslinya. Oke. Ini setengah kilo ukurannya. Satu bungkus itu. Biasanya kalau ukuran satu bungkus itu jadinya buat berapa tempe gitu? Ya. Bisa jadi. Tadi tergantung apa cuaca. Ya. Kalau dingin biasanya bisa sampai seminggu. Kalau cuaca panas ya irit lah ibaratnya gitu. Makanya kita mainnya ragi itu jadi pengiritan gitu. Mainnya ragi bikinan sendiri. Terus yang kedua, kapan rentang waktu dalam memproduksi tempe perharinya? Jadi kayak misalkan kalau produksi tempe itu butuh waktu berapa hari? Kan soalnya ini dari ragi kan, jadi Iya. nanti tumbuh jamur gitu baru jadi tempe. Fermentasi ya? Iya, Fermentasinya fermentasinya. berarti 2 hari. 2 hari. Ini kan ini dibikin ini ya. Berarti Iya. ini hari apa? Hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin baru jadi. Ini berarti Jumat kemarin aku nyucinya. Itu Jadi dari pertama kedelai rebus awal. dulu. Awalnya kan kacang. Hmm. Rebusnya pokoknya sampai nggak hitungan jam, pokoknya sampai kacang matang ini. Jadi empuk gitu, yang tadinya keras jadi empuk. Dari mentah berarti. Iya, Dari entah bahan direbus dasar jadi mentah. pokoknya sampai kacang matang lah gitu. Tapi nggak langsung dibikin, didiemin selama 1 malam. Baru besoknya digiling, itu ada mesin gilingan gini. Ini fungsinya kan kacang tadinya kan bulat, Iya. jadi misahin kulit sama kacang. Jadi mesin Kulitnya ini. itu kacangnya jadi satu. Pabrik rumahan tempe ini berjalan. Kalau di Purwakarta sendiri aku merintis 8 tahun sampai sekarang 8 tahun. Sebelumnya udah pernah di daerah Sukabumi sama Jakarta. Tapi ya aku pindah ke sini barunya. Udah Itu udah pernah gagal, berusaha terus bagus, berhasilnya di sini. Gitu. Alhamdulillah di sini. Kalau boleh tahu siapa yang membuat kedelai menjadi tempe? Jadi AA ini kerjanya sendiri atau ada karyawan lain dibantu sama orang lain? Untuk sementara sendiri karyawannya pulang. Tapi ada karyawan. Ada karyawan satu. Dari proses awal pembuatan tempe sampai ke fermentasinya sendiri. Iya, sendiri semua. Paling sama istri, kandung istri. Terus kalau buat proses fermentasinya itu pakai apa aja yang bisa bikin jadi jamur tempe? Nggak perlu pakai apa-apa, yang penting udah ragi, udah Ragi. jadi cetakan gini, didiemin aja pokoknya. Kalau sistem fermentasi, kalau bisa jangan di tempat yang agak apa ya, keangin-angin. Kalau kayak gini lah,
rapet gini kan. harus kedap udara. Nah, kalau udah matang keluarnya ke depan. Jadi tempe kalau udah tua sebisa mungkin kena angin. Jangan sampai panas lah ibaratnya gitu. Nanti jadinya gagal, jamurnya nggak keluar. Tapi kalau kena panas gak apa-apa kalau misalnya udah tua gitu. Rusak. Rusak juga. Rusak juga. Berarti Kehujanan rusak, kepanasan rusak. Pokoknya intinya tadi cuacanya harus sedang. Di tempat pegunungan juga kayaknya nggak bisa jadi tempe. Udah pernah kan di daerah Wanayasa kan terlalu dingin itu, iya. nggak jadi. Kita harus cari tempat yang lebih apa ya, agak panas sedikit gitu. Yang pas lagi. Terus di mana tempat terjadinya proses fermentasi tempe? Ya di sini. Ya, bikinnya berarti di satu rumah ini aja, Iya, nggak di di rumah. tempat lain. Enggak, intinya pindah ruangan. Kalau yang fermentasi kan lebih ke apa ya, namanya rapet ya. Kalau udah jadi tempe keluar, jadi tempatnya keluar angin-angin gitu ibaratnya. Kalau kita boleh tahu gak sih proses pembuatan tempe dari awal sampai akhir gitu, dari proses fermentasinya juga kayak gimana biar Boleh, lebih tapi jelas. nggak bisa sehari kalau ngelihatnya. Nggak apa-apa, Soalnya- dijelasin aja Oh, dijelasin aja. Iya. Jadi pertama kali kita ngerebus dulu. kacang kedelainya. Pertama rebus dulu, tapi nggak langsung dibikin. Kalau kacang udah matang, kita simpen di drum ini ibaratnya 24 jam. Itu Nah. disimpannya direndam di air atau udah dikeringin ditirisin gitu? Tadinya kan ada airnya di rebusan. Kita buang airnya yang panas, kita ganti pakai air bersih. Oh, direndam air dingin berarti. Direndam air dingin sampai 24 jam sampai dia itu keluar air lendir gitu. Hmm. Itu yang fungsinya itu air lendirnya itu. Yang bikin Kalau jadi kalau nggak keluar air lendir biasanya tempenya kurang jamur. Nantinya. Panas lah ibaratnya gitu. Itu berarti 24 jam ya, 24 jam baru kita giling, dipecah gitu. Dicuci hampir kalau kita apa ya, dibilas lah 3 kali gitu. Disaring, dipisahin kulitnya, Habis itu diproses biar peragian. Peragian. Isinya ragi. Terus kalau misalkan kan ini tadi udah udah direbus, terus ditirisin, direndam sampai tunggu berlendir itu kan. Iya. Nah, terus diraginya juga di dalam drum atau gimana? Pas Ya, mau itu di dibentuk? sini apa itu namanya, drum apa? Oh, disatuin juga. Jadi raginya Disatuin. dimasukin sama kedelai terus diaduk. Ya, diaduk. Baru nanti di Biar rata. packing langsung. Nanti jamurnya tunggu sendiri. Tunggu sendiri. Selama udah ada ragi, udah masuk ibaratnya sama kacangnya, pasti jadi tempe gitu. Jadi kalau misalnya dibungkusin kayak gini aja nanti jamurnya tunggu sendiri. Tunggu sendiri. Oh. Ini kalau sore kesini lagi udah jadi ini. Oh. Jadi lumayan cepat. 3 hari, pokoknya 3 hari. Targetnya 3 hari. Dari Jadi perebusan sampai fermentasi 3 hari jadi. Jadi kalau misalnya kan tadinya kedelai kayak gini kan, kayak masih kedelai gitu Nah itu, kacang, soalnya itu kedelai itu. Nah terus itu nanti bakalan memadat sendiri kalau udah dicampur ragi. Jadi jamurnya langsung tumbuh sendiri, Iya, langsung padat kalau sendiri. udah masuk kemasan nih ibaratnya gitu. Oke. Terus kalau misalkan oncom sendiri bisa dari tempe atau Enggak, oncom enggak, dari tahu? oncom itu tahu, lebih tepatnya tahu. Hmm. Beda. Kalau misalkan Kalau bahannya sama, ya cuman prosesnya beda. kalau sendiri ini kedelainya bisa buat dijadiin bahan lain, contohnya kayak kecap, enggak di Tauco kayaknya Iya, bisa. tauco. Tauco. Tauco bisa, tahu bisa. Tapi kalau oncom enggak. Ya oncom juga asal usulnya kan dari tahu. Iya. Tahu oncom sama ya bisa, bahan-bahannya bisa. Tapi di sini produksinya cuma tempe Tempe aja. doang, karena tempatnya nggak memadai, Iya. tempatnya gitu. Kalau nama raginya boleh tahu gak kita? Ini Raprima. Ini murni langsung Asli. dari pabrik, Jadi ini produksi pabrik. produksi pabrik kalau raginya. Nah kalau misalkan ini kan tempe udah dibikin terus nanti jadi, itu disuplainya kemana aja? Kalau kita boleh tahu. Pemasarannya Ya. ya ke pasar-pasar. Aku dagangnya di Pasar Senen. Oh. Iya, masuknya ke Pasar Senen. Kalau enggak, misalkan kalau nitip-nitip di warung-warung, apa warteg apa-apa, masuknya ke Sendiri juga yang menjalankan atau ada aku karyawan sendiri. lain? Kalau pemasaran aku sendiri. Kalau soal produksi biasanya kan ada karyawan. Ya sementara kan karyawannya nggak ada. Jadi intinya tenaga sama pemasaran aku sendiri. Kalau untuk minat di sekitar daerah sekitar sini juga banyak yang minat sama tempe gitu.
Ya mungkin ada beberapa, ada yang minat, ada yang enggak gitu. Oke. Ya, itu aja kayaknya pertanyaan dari kita. Makasih ya, Mah, mengganggu waktunya.